Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun teman-teman berada. Dan terima kasih ya yang telah subscribe channel kami. Semoga mampu menambah semangat kami dalam menampilkan konten-konten yang insya Allah bermanfaat untuk umat Islam dan juga bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, izinkan saya masih bereaksi ya terhadap fenomena yang terjadi belakangan ini atau akhir-akhir ini, di mana Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja. Hal ini dipicu ditandai oleh beberapa tokoh anggota dewan ya, yang menuai polemik di tengah masyarakat kita, yang cenderung arogan, cenderung tidak peka terhadap masyarakat, cenderung berani melawan masyarakat, cenderung tidak mau dikritik terhadap kinerjanya oleh masyarakat. Dan ini menimbulkan satu polemik yang akumulasinya sekarang terlihat jelas bagaimana rakyat menunjukkan sikapnya ya. Ketika rakyat sudah bergerak ya, mereka baru pada sadar, baru pada berbondong-bondong minta maaf ya. Dan di sini saya ingat lagu pada masa lalu ya, ada lagu yang dinyanyikan oleh saudara Iwan Fals ya, yang kalau nggak salah berjudul Badut itu ya, dimana badut-badut itu badut-badut politik yang biasa ngomong sembarangan ya, di atas meja, di atas mimbar, di televisi, di koran-koran, di radio dan sebagainya. Hal ini terbukti ketika kita melihat konteks zaman now yang sekarang ya dilakukan oleh anggota dewan kita atau para politikus kita. Ya mereka ngomong serampangan, ngomong sembarangan ya, tidak peka terhadap masyarakat, dan setelah terjadi suatu akumulasi kemarahan, terjadi huru-hara, baru mereka pada sadar dan berbondong-bondong. Yang anehnya ya saya bilang aneh, lucu, ketika sudah kejadian pada minta maaf. Minta maaf ini bukan, walaupun mereka minta maaf itu ya, kalau saya lihat dalam beberapa jam terakhir ini ya, mereka minta maaf setulus hati katanya ya, tapi hati kan siapa yang tahu ya. Sedangkan permohonan maaf itu harusnya dari awal sudah terdeteksi ya. Kalau mereka antisipasi ya, karena takutnya rumah mereka dijarah, takut ada kerugian yang mungkin mereka akan kena dampaknya, baru mereka minta maaf, itu seperti agak telat sih, walaupun nggak salah ya, agak telat nasi sudah menjadi bubur ya. Itu sifat asli mereka tuh ya, para anggota DPR. Yang kemarin Ahmad Syaroni itu memicu benar-benar ya masyarakat marah ya, karena mengatakan masyarakat kita tolol yang ingin membubarkan DPR. Oke lah kalau kita lihat dalam struktur formal ya, kalau anggota DPR dibubarkan atau DPR dibubarkan, memang resiko demokrasi sangat tinggi ya, tidak terjadi keseimbangan di situ ya, ketika tidak ada pengawasan terhadap eksekutif, memang bahaya, apalagi tidak ada partai politik, bahaya, negara bisa menjadi negara otoriter di situ ya. Namun sejelek-jeleknya anggota DPR atau partai ya, atau apapun juga ya, dalam buku Partai Kebijakan Demokrasi, sebenarnya walaupun mereka mungkin jelek ya, anggota dewan mungkin orang-orangnya dari gerombolan pelawak nggak jelas segala macam yang memang akhirnya menjadi anggota dewan, memang lebih baik ada anggota DPR sebagai perwakilan masyarakat yang mewakilkan pengawasan di tingkat eksekutif, biar negara tidak menjadi otoriter memang ya. Namun apabila memang harus dibubarkan, ya harus ada alternatif sistem di sini ya. Bagaimana sistem pembubaran itu ya berlaku secara formal dan konstitusional. Dulu kan pernah ya Gus Dur ya, ketika memberlakukan dekret akhirnya gagal. Justru Gus Dur yang dilengsarkan karena kekuatan di beberapa tokoh yang di situ memang pinter ya, pinter melakukan manuver sehingga Gus Dur saja bisa dilengsarkan yang pada waktu itu ingin membubarkan DPR. Nah, sekarang terbukti ucapan Gus Dur ya, ketika anggota DPR seperti taman bermain, taman kanak-kanak, itu nyaris ya mirip sekarang DPR seperti taman kanak-kanak. Ayo kita compare ya. Taman kanak-kanak itu cenderung ya sukanya tidak mau belajar serius, belum bisa belajar serius ya. Maunya bercanda ya, hura-hura, joget, nari dan sebagainya yang membahagiakan dirinya. Jadi ucapan Gus Dur benar yang mengatakan bahwa anggota DPR kita itu seperti taman kanak-kanak. Ya, sekarang buktinya mereka joget-joget di tengah penderitaan rakyat ya. Hampir sama seperti badut ya. Yang kata Iwan Fals itu ya benar-benar badut, sesuai. Sekarang badut-badut pada keluar negeri, pada kabur ya. Takut dijarah hartanya, walaupun memang sudah dijarah ya. Dan teman-teman, sedikit ya,
Kalau kita lihat secara definitif ya, arti penjarahan memang konotasinya itu memang salah, jelek, buruk ya, haram ya dalam agama Islam menjarah ya. Namun mereka yang menjarah pun agak sedikit saya lihat itu agak unik statementnya tuh ya. Secara argumentatif memang kalaupun memang disalahkan secara hukum teologis ya, hukum agama dalam hal ini Islam atau agama lainnya yang mengharamkan ya penjarahan, oke lah, kita setuju. Namun ketika mereka berargumen ini uang rakyat ya, yang dijarah itu anggota DPR hartanya, dan harta anggota DPR itu harta rakyat. Ya wajar kalau rakyat mengambil lagi, kan gitu ya. Ketika anggota DPR mendapat fasilitas yang fantastis, yang luar biasa, dilegalkan segala macam ya, sehingga mereka mempunyai kekayaan yang luar biasa. Nah, rakyat menjarah lagi, ngambil lagi. Jadi argumentasinya benar-benar ya bisa dimaklumi, saya pikir ya. Namun ketika menjara di suatu tempat yang mungkin bukan anggota DPR, anggota dewan yang tidak berdampak untuk masalah ini ya, yang memang kita patut sayangkan dan jangan sampai terjadi ya teman-teman ya. Saya pun tidak apa namanya membenarkan ya adanya penjarahan. Di situ kita harus tahan diri ya. Tujuan utamanya adalah apa ya? Mengkritik anggota DPR agar lebih baik lagi ya. Namun anggota DPR kita ya pada masa lalu ya, saya ada bukunya namun nggak saya ulas ya. Memang anggota DPR 20 tahun lalu pernah dikritik ya oleh salah satu tokoh nasional kita ya. Nah, anggota DPR cenderung itu kupingnya itu kupingnya itu mau selebar apapun nggak bakal dengar tuh. Ya nggak bakal dengar kritikan rakyat. Karena memang anggota DPR dari dulu rata-rata mayoritas ya nggak mau dikritik ya. Mereka anti, bahkan takut. Sekarang pun begitu kan. Ya, pagar dibuat tinggi, bagaimana rakyat bisa tidak masuk, jangan sampai demo mereka dengar. Jadi sudah tuli kupingnya tuh anggota DPR tuh. Ya. Jadi pantas banget ketika disematkan kalimat mereka itu ya dengan sebutan badut. Mereka seperti badut yang kita tonton setiap hari ya. Dengan joget-joget ya, dengan sukaria segala macam. Ketika mereka berhadapan dengan media, ngomongnya kayak orang bener. Ya, ngomongnya serius. Artis kan pinter ya dalam retorika ya. Pelawak juga kan pinter ya, men-setting dia kayak orang bener ya, walaupun basic ilmunya itu memang kosong ya. Yang seperti saya ulas pada channel saya sebelumnya, yang sudah jadi ya pelawak, artis ya sudah harusnya belajar secara politis ya, harus pintar bagaimana mensejahterakan rakyat. Jadi ketika anggota DPR dibubarkan, saya condong memang ya jangan sampai juga ya, kurang setuju. Artinya nanti tidak ada keseimbangan di tingkat pemerintahan ya. Apakah ada jaminan Pak Prabowo eksekutif itu menjalankan amanah undang-undang untuk rakyat tanpa DPR? Kan enggak ya, bisa menjadi negara otoriter ya. Lalu yang buat undang-undang siapa? Memang perlu kepercayaan ya dari masyarakat kepada anggota DPR. Namun lagi-lagi koplaknya anggota DPR ketika mengesahkan undang-undang yang khawatir merugikan anggotanya, nggak disahkan tuh. Ya, khawatirnya takut mereka kena dampaknya ketika disahkan. Contohnya apa? Contohnya perampasan aset. Itu kan harus ada legal standingnya ya pengesahan undang-undang yang dilakukan oleh DPR. DPR nggak mau khawatirnya nanti kena tuh mereka tuh di tingkat partai itu yang ngisi orang-orang partai, pemimpinnya juga nggak setuju takutnya kena juga dampaknya. Itulah koplaknya anggota DPR kita, satu sisi dibubarkan yang senang itu eksekutif ya, lalu bagaimana ke depannya ya mau nggak mau suka nggak suka harus revolusi anggota dewan secara total ya. Kalau perlu diambil aja gembel ya, diajarin seminggu training jadi orang pintar, insya Allah bisa. Kan gitu ya, ketimbang yang sudah kaya menjadi kaya ya, yang sudah tenar menjadi tenar, padahal kerjanya nol, nggak ada ya, hanya ketawa-tawa, joget-joget ya, senang-senang, flexing, konten-konten, dandan, pakai baju-baju yang unik ketika acara segala macam, nggak melihat rakyatnya tuh belangsak semua tuh secara mayoritas tuh ya, yang kaya makin kaya, yang sulit makin sulit, ya, mereka enak duduk di atas sana, ketika dikritik nggak mau. Setelah adanya akumulasi kecewaan masyarakat, mereka kabur ke luar negeri, mereka ngumpet di apartemen. Ngumpetnya bukan digorong-gorong, jangan salah loh. Ngumpetnya mereka tuh ngumpetnya masih ada AC, masih ada wifi, masih ada handphone, masih punya uang, masih bisa makan. Itu ngumpetnya mereka tuh. Ya, liciknya mereka. Setelah kondisi kondusif, mereka balik lagi jadi orang bener. Ya, nanti agama dipakai tuh. Nanti mereka pakai peci itu. Jadi orang bener tuh, ya, biar dapat simpati masyarakat lagi, dengan retorika kayak lagi, dengan gaya yang mereka lagi, dipilih lagi, ya. Namun dasar watak aslinya akan terungkap lagi nanti suatu saat, kan gitu ya. Jadi badut-badut di DPR ya, mungkin ya untuk jangka panjang nggak usah lagi berjoget-joget, nggak usah.
Kalau ada masyarakat yang ingin bertemu ya, yang ingin melakukan demo ya, ingin mengutarakan aspirasinya, kalau memang gentle kalian manusia, temui, gak usah takut, gak ada masalah ya. Karena masyarakat yang demo itu adalah majikan kalian ya. Jadi bukan mereka kacung kalian, kalianlah kacung kita sebetulnya. Tapi sayang, doktrin anggota DPR itu udah doktrin yang terhormat dari dulu tuh. Sehingga hingga sekarang ya, mereka berlomba-lomba bagaimana caranya menggerus uang rakyat yang diambil dari pajak. Beda sama pengusaha ya, bagaimana cari keuntungan segala macam ya. Kita nggak melebar ke sana lah ya. Namun anggota dewan ya, kepolisian, TNI, kementerian itu ngambil dari uang pajak, makanya mereka enak. Bagaimana anggaran dihabiskan, gimana caranya? Kan gitu, mudah sekali. Ayolah peka lah, tunjukkan. Kalau kaya ya sudah kaya, nggak usah flexing, nggak ada masalah. Yang penting kepeka terhadap rakyat Indonesia yang secara mayoritas ya, kita bicara secara mayoritas hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi peka dulu itu penting itu. Peduli itu penting, sangat penting. Ya, bagaimana menundukkan masyarakat? Apa artinya ada ulama ya yang punya kontribusi menenangkan menundukkan masyarakat? Kalau kalian nggak berubah, ya, Ustadz ceramah menenangkan masyarakat, masyarakat adem nggak ada masalah. Ustadznya nggak dapat apa-apa, nggak dapat kemewahan. Kaliannya enak, ya, malah punya nama. Tujuan dari DPR itu ya membuat undang-undang bagaimana caranya bisa mesejahterakan masyarakat, bisa membuat masyarakat itu senang, ya, berkeadilan. Kan simpel, mudah ya. Bagaimana caranya bisa mengangkat undang-undang yang pro terhadap rakyat, ya, bukan eksekutif, bukan pengusaha segala macam. Tujuan kalian itu buktikan, ya. Jangan mikir duit mulu, jangan mikir keuntungan mulu, jangan mikir ini. Ya, kalian duitnya banyak, gak ada masalah. Seperti raja, ada pelayan, ya, datang ke ruangan ada AC, ruangan gede, pakai dasi, pakai jas. Satu sisi ketika dikritik aja nggak terima, apalagi mengatakan masyarakat tolol, ya. Ini dampak ini Saroni nih, ya. Anda lihat nih, dampak karena kalian ya teman-teman ya, yang saya anggap sebagai badut politik itu ya, badut DPR ya. Ini dampaknya nih akumulasi kekecewaan masyarakat, ya. Semoga kedepannya tidak ada lagi anggota DPR ya yang menjadi badut ya di negara ini. Jadilah anggota dewan yang terhormat, tunjukkan ya, tunjukkan kinerja kalian buat undang-undang yang pro terhadap rakyat. Sudahlah, sadarlah ya. Jangan pernah melawan rakyat, tunjukkan kepada rakyat bahwa kalian memang benar-benar mewakili rakyat. Jangan seperti sekarang ini yang terjadi secara sosial luar biasa. Ketika akumulasi kemarahan sudah memuncak, baru berbondong-bondong minta maaf. Seperti badut ya, bukan seorang intelektual. Demikian teman-teman ya, ulasan atau reaksi singkat dari saya. Semoga Eko Patrio, Uya Kuya, Nalfa Uhbah, dan Sahroni itu menjadi sadar dan menjadi anggota dewan terhormat, tidak lagi menunjukkan sifat-sifat arogansinya ya, sifat-sifat kekanak-kanakannya ketika berhadapan dengan rakyat yang notabene adalah majikan kalian. Demikian, jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.